pernah saya nangis karena dipukul. Nggak pernah nangis karena dipukul. Tapi selalu nangis karena cinta. Silahkan lampak boleh. Anak lampak tu. Biar ni ulang tahun ni. Dek cukup si mama sekek. Irak mama sugun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengambil judul Pajar Set Boy dan mahar sendal jepit yang terjadi di Lombok. Bagaimana kisah Pajar Set Boy dan akhir kisah dari pernikahan dengan mahar sendal jepit. Sen Pajar sih sedih. Gak pernah saya nangis karena dipukul. Nggak pernah nangis karena dipukul. Tapi selalu nangis karena cinta. Silahkan lampak boleh. Anak lampak tu. Biar ni ulang tahun ni. Dek cukup si mama sekek. Irak mama sugun. Ini adalah adegan pertengkaran pasca pernikahan dengan mahar sandal Karena aku jepit. saya egois. Lagu ni lebih Mencermati budaya suku Sasak di Lombok, penulis sangat mengagumi budaya ramah lingkungan dan nilai-nilai religi yang dijunjung tinggi. Sebagai bukti ketertarikan pada nilai luhur di atas, penulis sempat membuat beberapa dokumentasi. Di antaranya banyak video yang diupload ke YouTube saat berkunjung ke lokasi tersebut. Tarian kocak suku Sasak di Lombok, yang diabadikan pada beberapa video cukup menghibur wisatawan saat itu. Di samping daya tarik seni pertunjukan, yang tak kalah menarik di antaranya adalah bentuk rumah yang beratap rumbia, lantai rumah dan dinding dari adukan kotoran sapi atau kerbau, tenunan kain, cindera mata khas, dan racikan kopi Dalam tradisional. video berikut ini tampak seorang wanita yang dinikahi dengan mahar sandal jepit itu sudah menunjukkan suami yang ke-6 ya. Kata Yudi mengatakan bahwa Yudi merupakan suami yang nomor 5. Dalam video ini hujatan dari netizen karena pernikahan yang dilakukan sebelum masa idah usai. Itulah netizen. Baru dipahami ternyata mereka melakukan pernikahan dengan mahar sendal jepit itu dalam status duda dan janda. Daripada berjinah lebih baik menikah. Ini jalan yang terbaik, begitu menurut mereka. Sayangnya di akhir kok ada kisah mereka mengumbar aib pasangannya. Ada dugaan hal ini merupakan skenario untuk memviralkan konten YouTube atau Instagram dari keduanya. Namun kemesraan selalu dipamerkan secara berlebihan dengan pasangan barunya. Walaupun mereka mengaku hanya berteman, belum menjadi muhrim. Cerminan ajaran Islam yang kafah tak melekat pada dua pribadi ini. Mengumbar aib mantan pasangan tampak seperti hal biasa dari keduanya. Pakaiannya hijabnya mulai sering dilepas dan dipakai. Bahkan video terakhir, memamerkan model rambut baru yang lebih seksi dan tampak sedikit binal dengan cat rambut dan potongan yang tidak umum. Padahal saat awal pernikahan tampak sangat islami. Lelaki berpeci dan pengantin wanitanya pun berhijab. Terlepas skenario settingan atau bukan. Hal ini menunjukkan pergeseran nilai budaya yang mulai melenceng dari akidah Islami. Namun dari konten YouTube tampak keduanya sangat menikmati pekerjaan ini. Tentu saja karya mereka ini patut dihargai dari segi kreativitasnya. Sayangnya belakangan seperti ada kesan kebarat-baratan. Tampak budaya barat dan timur seperti berbaur. Jika orang Eropa banyak mengangkat konten petualangan, dalam arti luas petualangan binal. Termasuk konten budaya sekuler yang belakangan banyak ditiru masyarakat Melayu milenial. Seperti konten-konten yang dibuat pasangan pengantin sandal jepit pasca bercerai. Konten yang menggelikan. Skenario yang mereka suguhkan dari kedua belah pihak, terkadang sangat jauh dari pesan moral budaya timur. Apalagi jika ditinjau dari religi Islami. Mungkin saja hal ini dibuat seperti drama,
yang harus ada peran antagonisnya, agar menarik. Hal ini terlihat seolah-olah rekayasa sutradara. Ada seloroh yang mengidentikan sepertinya menyerupai kisah Bu Mensos yang baru dilantik Pak Jokowi saat itu. Bu Risma mantan wali kota Surabaya itu menemukan gelandangan di tempat yang salah. Patut diduga itu hanya settingan, kata netizen. Kok sama seru ya, dengan drama, sandal jepit. Namun sejelek apapun kisah Yudi masih bisa bermanfaat untuk dikaji oleh para calon pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan. Terutama pernikahan di usia muda. Mengapa sang wanita menikah berkali-kali dan menjanda di usia belia? Begitu juga sang pengantin pria. Mengapa menduda setelah memiliki momongan dari istri terdahulu? Ini harus jadi kajian dan pembelajaran. Terlepas dari benar Fajar sih sedih. Gak pernah saya nangis karena dipukul. Nggak pernah nangis karena dipukul. Tapi selalu nangis karena cinta. Langkah ule. Anak lambat tu. Ini ulang tahun Nina. Dek cukup si mama sakit, irak mama sugun. Ini adalah adegan pertengkaran pasca pernikahan dengan mahar sandal Karena aku jepit. saya egois, lagu ni lebih 1 juta dikasih 500 diutang sampai jadi punya anak sama dia. Ketimbang dihutang lebih baik 1 jepit ya, apa adanya. Oke. Yang penting lunas. lunas. Tanpa dikredit. Terus untuk pisuka kan orang tua berapa? 5 juta itu kan kemauan dia. Kemauan orang tua ya. Bukan Muka milik sini. wanita Bukan ini merek. mengaku dirinya lah yang mengajak nikah duluan. Ketika Yudi terbuka dengan kondisi ekonomi yang ada pada dirinya, jawaban sang wanita cantik ini sangat mengagetkan sang pria yang beruntung. Terkesan seolah ketiban duren runtuh belakangan bonyok karena durennya berduri tajam. Dikatakan ketiban duren demikian ketika mendengar jawaban sang calon mempelai perempuan berujar, cukup mahar dengan segelas air bening. Begitu katanya. Atas saran dari lingkungan sekitar teman-temannya belakangan berubah menjadi sepasang sandal jepit. Alasannya agar lebih bermanfaat. Seusai resepsi pernikahan yang fenomenal ini, di luar dugaan peristiwa ini begitu cepat viral tanpa sepengetahuan sang pengantin. Sejak saat itulah pasangan pengantin ini memutuskan untuk punya channel YouTube sendiri. Kini berbagai tanggapan netizen muncul beragam. Hal ini membuat channel YouTube milik pasangan ini digandrungi netizen. Sang pengantin pun sangat sibuk sekali menangkis isu miring. Menangkisnya lewat konten YouTube dan medsos lainnya. Sejak saat itu, hal kecil saja jadi konten YouTube yang menyedot perhatian netizen. Komen, like dan share kerap terjadi di medsos. Hal ini menjadi motivasi tersendiri. Baginya merupakan lapangan pekerjaan baru di era COVID-19 saat itu. Baru 2 bulan pernikahan dengan Yudi. Muncul konten perceraian. Dalam suatu peristiwa terjadi pertengkaran di atas motor, sang pria menuduh wanitanya melakukan perselingkuhan. Yudi menceritakan tentang istrinya yang sudah 5 kali melakukan pernikahan dengan lelaki lain. Yudi banyak menceritakan bernada miring tentang hal-hal yang pernah dilakukan mantan istrinya itu. Kisah sepasang pengantin, mahar sandal jepit, hampir bersamaan dengan perceraian Gading Martin. Namun berbanding terbalik dengan Gading Martin yang bungkam dengan kisah penyebab perceraiannya. Walau akhirnya terbuka juga, dalam konten YouTube lainnya pasangan pengantin, sandal jepit, sama-sama memiliki penggemar yang heboh. Setiap video yang diunggah selalu menjadi viral. Persaingan membuat konten semakin seru. Dikisahkan Yudi kembali menemui mantan istrinya yang lain. Baru dipahami ternyata mereka melakukan pernikahan dengan mahar sandal jepit itu dalam status duda dan janda. Dari Apa perbedaan dan persamaan Fajar Sad Boy dengan pernikahan dengan mahar sandal jepit di Lombok itu? dunia hiburan di awal tahun 2023. KPAI kena sindir hingga UAS pun berkomentar dan mengangkat kisah pacaran dalam Islam.
2 tahun sebelumnya ada kisah yang tidak kalah hebohnya, yaitu tentang mahar sandal jepit di Pulau Lombok yang berakhir tragis. Bagaimana kisahnya? Pernikahan yang viral karena maharnya sepasang sandal jepit telah mengubah hidup seorang TKW menjadi selebritis dadakan. Termasuk Yudi sang pengantin pria yang mendulang rupiah lewat channel YouTube milik pribadinya. Pada video ada adegan tragis pasca perceraian. Tampak sangat kontras dengan video sebelumnya yang tampak keduanya begitu tulus menjalin hubungan penuh mesra. Sang pengantin wanita berucap sambil mengenang pahit pada pernikahan dengan pria sebelumnya, yang ganteng tapi menggunakan mahar cara ngutang. Susah bayarnya, maka kini saya pilih yang bisa dibayar lunas saja. Suasana dalam video tampak sangat semringah. Maklum masih suasana bulan madu. Tapi selanjutnya ada 3 video yang sangat berlawanan dengan video sebelumnya. Tuduhan mencari popularitas mulai berhamburan, dan telah disangkal lewat konten khusus yang mereka buat bersama. Klarifikasi yang menceritakan hal itu tidak benar. Dijelaskan bahwa keuntungan viralnya kisah mahar sandal jepit diperoleh oleh YouTuber yang mempublikasikan ritual pernikahannya saat itu. Lalu bagaimana dengan Fajar Setboy Islam yang tidak ada yang tidak namanya melakukan pacaran, pernikahan, tetapi dan justru dia mengingatkan katakan kepada kita semua karena untuk tidak melakukan yang viralnya namanya cinta pacaran. monyet dari Fajar Setboy, maka dibahas oleh UAS tentang pacaran itu dalam sama Islam halnya dengan tidak hubungan Fajar mengenal Setboy pacaran. dengan mantan Yang ada pacarnya. adalah ta'aruf. Pacaran, apalagi untuk anak-anak yang masih cinta monyet, perlu dikendalikan. Pernikahan dengan mahar sandal jepit ternyata bisa membuka lapangan kerja baru bagi seorang pengantin. Apa itu? Karena saat itu dia belum punya channel YouTube sendiri. Bahkan tidak tahu kalau ritual pernikahan itu viral dan menguntungkan. Di konten YouTube lainnya, kedua mempelai ini memaparkan awal mula terjadinya kesepakatan. Wanitanya mengaku tertarik dengan seorang pria saat syuting konten YouTube milik orang lain di Arab Saudi. Sang pria yang dinilai netizen memiliki wajah pas-pasan bernama Yudi telah membuat wanita cantik luluh hingga berani mengajak nikah. 1 juta dikasih 500 diutang. Baru dipahami ternyata mereka melakukan pernikahan dengan mahar sandal jepit itu dalam status duda dan janda. Daripada berjinah lebih baik menikah. Ini jalan yang terbaik, begitu menurut mereka. Sayangnya di akhir kok ada kisah mereka mengumbar aib pasangannya. Ada dugaan hal ini merupakan skenario untuk memviralkan konten YouTube atau Instagram dari keduanya. Namun kemesraan selalu dipamerkan secara berlebihan dengan pasangan barunya. Walaupun mereka mengaku hanya berteman, belum menjadi muhrim. Cerminan ajaran Islam yang kafah tak melekat pada dua pribadi ini. Mengumbar aib mantan pasangan tampak seperti hal biasa dari keduanya. Pakaiannya hijabnya mulai sering dilepas dan dipakai. Bahkan video terakhir, memamerkan model rambut baru yang lebih seksi dan tampak sedikit binal dengan cat rambut dan potongan yang tidak umum. Padahal saat awal pernikahan tampak sangat islami. Lelaki berpeci dan pengantin wanitanya pun berhijab. Terlepas skenario settingan atau bukan. Hal ini menunjukkan pergeseran nilai budaya yang mulai melenceng dari akidah Islami. Namun dari konten YouTube tampak keduanya sangat menikmati pekerjaan ini. Yang akan kita bicarakan di sini ini adalah pengaruh budaya global akibat adanya internet atau televisi atau informasi-informasi lainnya yang begitu deras masuk ke dalam kamar-kamar kaum milenial bangsa kita dan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Apakah itu budaya sekuler dan apakah itu budaya religius? Tentu akan kita bahas secara khusus dalam konten tersendiri. Kembali kita kepada masalah Fajar Setboy yang selalu menangis karena masalah sakit hati karena cinta. Dan begitu juga seorang wanita pasangan yang dinikahi oleh Yudi dengan mas kawin berupa sandal jepit
dan segelas air minum, akhirnya terjadi percekcokan. Nah, tentu gara-garanya adalah masalah ekonomi, bisa dapat kita bayangkan ya. Oleh sebab itu, dalam pokok bahasan yang lain kita sudah membahas tentang syarat pernikahan itu adalah dandindun, yaitu badan atau penampilannya yang menarik, kemudian din itu agamanya harus memiliki pendalaman religi, kemudian dunia. Nah, ini yang nomor 3, ingat dunia. Jadi dan dindun itu penting sebelum diselenggarakannya pernikahan. Mental, religi, mental, gaya hidup dan lain sebagainya bisa menghindari peristiwa-peristiwa yang dijelaskan di video ini. Jika pajar sad boy itu masalahnya adalah anak di bawah umur yang masih cinta monyet sudah bercinta, itu akibatnya. Begitu juga dengan Yudi yang melakukan mahar pernikahannya itu berupa sendal jepit. Itu menandakan bahwa perekonomian mereka belum mapan dan belum layak untuk melakukan pernikahan. Karena mereka adalah janda dan duda, berarti gaya hidup yang harus diperbaiki, bukan masalah perekonomiannya saja. Demikian barangkali sebagai bahan gambarannya.